Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube channel Hendra Nusa Putra. Di video kali ini saya ingin ucapkan dulu selamat kepada kita semua. Pada hari ini adalah pelaksanaan pilkada serentak untuk pemilihan calon kepala daerah di daerah provinsi masing-masing, daerah kota atau kabupaten masing-masing. Semoga kegiatan pilkada ini berjalan dengan aman, lancar, dan damai sesuai dengan pilihan yang kita inginkan. Nah, berbicara pilihan yang akan saya bahas hari ini terkait tutorial juga. Di sini saya akan berikan bantuan kepada kawan-kawan, Bapak Ibu yang masih bingung dalam memilih calon yang akan menjadi wakil kepala daerahnya. Nah, di sini saya coba berikan masukan atau bantuan agar bisa menggunakan AI dalam memilih pilihan kita supaya kita tidak bingung. Nah, bagaimana AI bisa membantu kita dalam menentukan pilihan yang terbaik dari yang terbaik. Nah, bagaimana pula pola dalam melihat referensinya. Nah, di sini saya akan tunjukkan cara dan tekniknya. Jadi Bapak Ibu sebelum dalam mencoblos pada pilkada hari ini, boleh disimak dulu tutorial saya ini. Semoga dapat memberikan clue, manfaat, dan tingkat keyakinan terhadap pilihan-pilihannya tersebut. Nah, penasaran bagaimana pembahasan kita kali ini? Silakan simak pada video berikut ini. Baik, kita mulai tutorialnya. Nah, kali ini saya akan minta bantu AI dalam memberikan jawaban pilihan yang akan saya minta kepada AI untuk menentukan siapa yang tepat yang akan menjadi calon pimpinan kita atau kepala daerah yang akan kita pilih nanti. Nah, kali ini saya akan menggunakan aplikasi ChatGPT atau kawan-kawan yang ingin menggunakan aplikasi AI lainnya juga bisa, nanti bisa menggunakan game ini yang punyanya Google atau aplikasi AI lainnya. Nah, saya lebih dominan dan suka dengan menggunakan ChatGPT ini. Nah, silakan boleh disimak. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah prompt. Nah, jadi prompt artinya teks yang akan menjadi clue kita untuk bisa ChatGPT memberikan jawaban. Nah, di sini saya sudah siapkan prompt. Nah, nanti silakan diketik saja prompt-nya seperti ini. Nanti saya akan tunjukkan metode prompt yang bisa kita masukkan di sini agar Bapak Ibu kawan-kawan bisa mudah memahami dari perintahnya ini. Jadi saya coba ketikkan seperti ini. Perintahnya sangat simpel. Jadi kita butuh yang namanya narasi prompt seperti ini untuk bisa dianalisis oleh AI. Nah, di sini saya buat kayak gini ya. Anda adalah pakar psikologi dan ahli karakter. Jadi kita mulai dengan ini dulu agar si ChatGPT-nya dia paham dengan tugasnya, ya. Kemudian kita masukkan pilihan kita. Jadi saya punya dua pilihan yang ingin saya pilih. Salah satunya untuk dari dua tersebut. Nah, kita minta goal kita di sini tujuannya adalah bantu saya menentukan pilihan yang tepat dari dua pilihan ini. Kalau nanti ada tiga pilihan dalam pilkada tersebut, kita bisa minta di sini. Saya punya tiga pilihan. Kemudian kita jelaskan kriterianya. Nah, jadi setelah kita minta goalnya adalah untuk menentukan pilihan tepat, kemudian kita minta si AI ini untuk menentukan kriteria kita ini. Jadi kita sampaikan clue-nya dulu. Si A adalah seorang yang punya pengalaman organisasi, ramah, dan punya public speaking yang bagus, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi saya coba contohkan seperti ini dulu, singkat. Jadi kriterianya saya bikin sederhana dulu, tiga. Nanti kalau banyak sekali, kriterianya juga bisa. Jadi kita lanjutkan di sini apalagi yang bagus dari calon pimpinan kita tersebut ya, calon pilihan kita tersebut. Jadi kita sampaikan clue-nya. Kemudian si B, seorang, nah, sampaikan juga clue dari si B, kriteria dari si B tersebut. Nah, setelah itu terakhir kita minta mana pilihan yang tepat untuk menurut ChatGPT ini untuk jadikan pimpinan. Nah, biarkan ChatGPT menganalisisnya dan memberikan jawabannya. Jadi kita bisa punya referensi yang kuat terhadap apa yang kita pilih. Nah, di sini jangan bingung lagi ya, Bapak Ibu kawan-kawan. Jadi masukkan saja kalimat contoh seperti ini. Nah, ChatGPT akan menyampaikan seperti ini hasilnya. Kita tunggu beberapa detik agar ChatGPT menyelesaikan analisisnya dari apa yang kita minta tersebut. Nah, di sini dia sudah berikan analisisnya dulu ya. Nah, kita bisa baca analisis atau referensi yang diberikan oleh AI ini.
Si A punya, nah ini dari kriteria tadi disimpulkan, organisasi ramah dan public speaking yang bagus. Kemudian kelebihannya di sini disampaikan, ya dianalisis dulu, sikap, nah membangun, jadi dijelaskan. Tadi kita menjelaskan pengalaman organisasi. Jadi ini sangat membantu dalam menghadapi kelompok dan situasi kompleks. Ini perlu sekali dari seorang pemimpin. Kemudian ramah, juga bisa membangun interpersonal baik dengan tim. Nah, ini penting. Public speaking juga nanti bisa menyampaikan visi, bisa berinteraksi, dan seterusnya. Kekurangan. Nah, ternyata dia bisa menganalisis kekurangan dari si A ini. Jika hanya bergantung pada pengalaman organisasi dan keahlian, maka mungkin kurang dalam hal ketajaman analitis dan kemampuan strategis dalam mengambil keputusan besar, terutama jika situasi menuntut keputusan yang cepat dan tegas. Ini kekurangannya. Tapi kita lihat juga dulu si B, gimana dari hasilnya. Si B kelebihannya tadi cerdas, dia tamatan akademik luar negeri, kemudian dia tegas. Nah, ini kan berdasarkan kriteria yang kita masukkan ya. Jadi sesuaikan dengan pilihan dari kawan-kawan seperti apa kriteria dari calon pilihannya. Jadi bisa disampaikan di dalam AI ini. Kekurangannya, nah disampaikan jika tegas tanpa komunikasi yang baik, nah si B mungkin dianggap kurang fleksibel dan terlalu keras, terutama jika komunikasi dengan tim. Nah, ini jelaskan seperti ini ya. Ternyata analisisnya juga bagus. Nah, kita bisa dapatkan referensi ke depannya. Kemudian dia berikan faktor yang perlu dipertimbangkan. Dalam organisasi, untuk kebutuhan organisasi, yang membutuhkan pemimpin yang mampu membangun hubungan yang baik dan mengelola tim. Nah, atau lebih membutuhkan seorang yang mampu mengambil strategis. Nah, dan cerdas dan tegas. Berarti si B, gitu ya. Maksudnya di sini ditanyakan dulu apakah si B ini, nah dipertimbangkan dulu ya, apakah si B tersebut lebih membutuhkan, apakah kita nanti memimpin atau memilih pemimpin ke arah mana. Jadi dia sampaikan dulu. Kemudian konteks dan tantangannya. Jika organisasi berada dalam tahap pertumbuhan, jadi kalau nanti tujuan ke depan kita nanti untuk pengembangan, nah jadi ditanya lagi seperti ini. Seperti si B mungkin lebih dibutuhkan. Nah, karena dalam kedepannya dia tamatan luar negeri, tentu dia lebih dibutuhkan. Karena organisasi membutuhkan pemimpin yang, oh sorry ya, tadi ada dia ramah. Pemimpin yang mampu menjaga keharmonisan dan meningkatkan moral tim. Kalau si B, dia dibutuhkan untuk pengembangan. Nah, kalau si A, dia dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan. Si A mungkin lebih cocok kalau dia memang untuk menjaga keharmonisan atau meningkatkan moral. Ini dalam konteks dan tantangan, gitu ya. Nah, kemudian si pertimbangan lain dari karakter kepemimpinan yang diperlukan, pemimpin yang ideal seringkali memiliki keseimbangan antara keterampilan. Jadi dalam hal ini menilai seberapa baik keduanya dalam menggabungkan kedua kualitas tersebut. Ini adalah 3 pertimbangan yang bisa kita lihat. Tadi ada si B yang cocok, ada yang si A. Jadi kesimpulannya seperti apa? Nah, yang mana nih yang harus kita pilih? Itu intinya ya kan. Kita menanyakan di sini tentu mana yang harus kita pilih nih dari 2 atau 3 pilihan yang sudah kita coba berikan ini. Nah, kalau dari kesimpulannya, si A lebih cocok jika organisasi membutuhkan pemimpin yang mengelola hubungan tim yang baik, menciptakan atmosfer yang menyenangkan, dan berkomunikasi secara efektif, baik dalam maupun luar organisasi. Kalau si B lebih cocok jika organisasi membutuhkan pemimpin yang dapat mengambil keputusan yang tegas, membawa visi baru, dan memiliki wawasan global serta kemampuan analitis yang kuat. Nah, jadi jika memungkinkan, kita bisa mempertimbangkan apakah ada ruang keduanya untuk saling melengkapi. Misalnya si A berfokus pada aspek hubungan, si B menangani aspek. Jadi kalau dalam kesimpulan ini, ChatGPT juga tidak bisa memberikan pilihan satu yang mana yang bagus. Karena kalau dilihat dari clue-nya tadi, dia masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi artinya apa? Berarti sekarang dikembalikan ke kita. Jadi kita maunya arahnya kemana? Jadi udah jelas ya, visi misi di daerah kita ini maunya butuh pemimpin yang seperti apa. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi kalau Bapak Ibu, kawan-kawan yang masih bingung milih pemimpin yang cocok, siapa yang akan memimpin nanti di pemerintahan, di kabupaten, di kota, masing-masing, tentu kita harus melihat arah ke depannya seperti apa daerah kita ini. Apakah kita ingin melihat
visi baru atau dengan pengembangan teknologi baru atau seperti apa, tentu kita lihat, oh ini si B yang cocok nih. Dia tamatan luar negeri, kemudian dia bisa tegas dalam memimpin. Nah, tapi kalau kita membutuhkan pemimpin yang ingin menjaga hubungan baik ya, atau ingin bisa menciptakan atmosfer yang menyenangkan, komunikasinya lebih bagus ya, public speaking-nya bagus. Nah, tentu kita cocoknya pilih si A. Nah, jadi pada dasarnya dikembalikan lagi kita dari semua ini sudah masing-masing yang terbaik. Nah, kalau memungkinkan ini bisa mereka berdua ini berkolaborasi intinya. Atau mereka salah satunya ini harus punya kriteria yang melengkapi lah ya. Jadi si A butuh kriteria si B juga butuh kriteria si A. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi analisis dari ChatGPT ini. Jadi mungkin itu pertimbangan yang bisa diberikan AI ini ke kita. Yang jelas pilihan atau pertimbangan yang diberikan ini berdasarkan analisis dan referensi yang akurat yang bisa dimanfaatkan untuk kita dalam berorganisasi. Nah, tentu ini sudah diberikan oleh si AI ini. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa coblos yang terbaik dari yang terbaik menurut hati nurani kita. Semoga daerah kita masing-masing punya pemimpin yang amanah, yang bisa dijadikan panutan dan membuat perubahan terbaik, perubahan terbaru di daerah kita masing-masing. Oke, selamat mencoblos, sukses, dan salam damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.